Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat sukses kepada saudara-saudara. Tuhan Allah memberkati. Mohon maaf beberapa waktu ini saya kurang aktif berhubung karena kesibukan. Lagi puji Tuhan, di bulan Januari saya dikaruniai seorang cucu cowok dari putri pertama saya, namanya Elgio Nathan Manurung. Mohon doa dari sahabat supaya cucu saya bertumbuh secara badaniah, jasmani, dan rohani sebagai keluarga hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya berkomitmen ke depan supaya setiap minggu, sekali seminggu, saya mengupload video khusus untuk khotbah setiap hari Minggu. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, khotbah Minggu tanggal 6 Februari 2022, dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11 yang berjudul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sebagai berikut. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya sedang turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sampai demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, taat dan pelaku firman adalah kunci berkat. Tema khotbah kita ini adalah taat dan pelaku firman adalah kunci berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Semua manusia membutuhkan berkat. Tetapi yang paling penting sebenarnya, carilah terlebih dahulu sumber berkat itu. Siapakah sebenarnya sumber berkat itu? Sumber berkat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mencari Yesus, mengundang Yesus dalam profesi, dalam pekerjaan, dalam program, pasti semuanya terberkati. Luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepanjang malam Petrus menjala ikan. Tetapi sepanjang malam itu juga dia gagal mendapatkan ikan. Kenapa? Hal yang tidak wajar. Petrus profesi nelayan. Sudah selayaknya dia ahli, pintar untuk mendapatkan ikan. Tetapi satu malaman tidak mendapatkan ikan. Kenapa? Oleh karena Petrus mencari ikan, tetapi Yesus mengusir ikan. Luar biasa Bapak Ibu, rancangan Tuhan dalam semuanya itu. Namun suatu saat Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jala. Namun di ayat 4 dan 5, Petrus menjawab, Guru, telah semalaman kami menjala ikan, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku pun melakukannya. Luar biasa Bapak Ibu, ketaatan, hormat, kesetiaan, dan pelaku dari perkataan Tuhan Yesus. Maka Petrus menarik jalannya. Di dalam jala itu banyak ikan. Ketika Petrus menarik sangat berat dan hampir koyak jala itu. Lalu ia memberi syarat kepada teman-temannya untuk datang membantu menarik jala dan mengambil ikan, mengisi ikan kedua perahu. Perahu itu penuh dan hampir tenggelam karena banyaknya. Yang menjadi berkat bagi kita adalah ketika ada ketaatan, ketika ada hormat, ketika pelaku firman Tuhan, di sana ada berkat. Berkat yang tidak sedikit, tetapi berkat yang banyak, luar biasa, melebihi dari kebutuhan, melebihi dari kerinduan, melebihi dari doa dan permohonan. Kuncinya taat, pelaku firman, mengundang Yesus dalam berbagai aktivitas. Luar biasa melihat hasil yang demikian banyak. Petrus, Yakobus, dan Yohanes tersungkur dan berkata, pergilah Tuhan, sebab aku ini orang berdosa. Petrus, Yakobus, dan Yohanes terharu akan besarnya berkat akibat kehadiran Tuhan. Mungkin sebelumnya mereka pesimis, apatis. Kalau mereka itu tidak mendapat apa-apa, mereka tidak ada makanan atau kurang kebutuhan mereka. Tetapi hitungan menit
Tuhan menggantikan kesusahan, penderitaan menjadi sukacita. Sekali lagi, hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, Tuhan mampu menggantikan penderitaan, kesusahan menjadi sukacita dan berkat ketika ada kepatuhan, ketika ada hormat, dan ketika ada keinginan mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus melihat rasa haru dan rasa bersalah, bahkan rasa takut Petrus, Yohanes, dan Yakobus anak Zebedeus, sehingga Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab engkau akan kujadikan menjadi penjala manusia." Mendengar itu, Petrus, Yakobus, Yohanes meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kesetiaan ketika murid Tuhan Yesus Kristus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan memakai setiap hati yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau untuk melayani Tuhan lewat melayani sesama. Itulah yang Tuhan mau pakai, itulah yang Tuhan mau jadikan menjadi muridnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara umum pengetahuan nelayan itu pas-pasan saja, sedikit saja, tidak seberuntung orang yang tinggal di kota, yang menikmati perkuliahan tinggi, yang tinggal di kantor. Namun Tuhan tidak memandang profesi, namun Tuhan tidak memandang kekayaan, Tuhan tidak memandang jabatan, tetapi Tuhan mau memakai pelayannya ketika dia memiliki komitmen hati yang mau melayaninya. Meninggalkan segala sesuatu, termasuk ayahnya dan ibunya, termasuk profesinya. Apakah mereka rugi? Apakah mereka menderita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika bersama dengan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab akan hidup kebutuhan masa depan. Dan firman-Nya dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Lagi Matius 7 ayat 7, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, apakah kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan? Dari perkataan, dari lubuk hati kita yang terdalam, bahkan dalam perefleksian kehidupan kita. Apakah kita memang benar-benar sudah menyerahkan seluruh seantero kita, seantero kehidupan kita kepada Tuhan? Apakah memang kita sudah benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan? Ketika kita sudah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan,
maka kita tidak perlu takut lagi. Karena ada Yesus yang menjadi jaminan, yang menjadi juru selamat kepada manusia. Oleh karena Tuhan yang pemilik berkat itu, maka kalau engkau bersama-sama dengan Dia, maka Dia senantiasa menjadi berkat rohani, berkat kehidupan kepadamu. Jika ada pertanyaan kepada saudara, apakah engkau mengasihi Yesus? Ketika kita mendengar pertanyaan dari Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Tentu jawabnya, iya Tuhan, aku mengasihimu. Sama seperti jawaban Petrus, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi Yesus berkata, setelah 3 kali Petrus mengakui mengasihi Yesus, maka perintah Yesus kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Kepada pengikut Yesus, jelas menjadi gembala bagi domba-domba. Ketika gembala mengasihi domba, ada hal yang harus dipertaruhkan, yang harus dibayar, yaitu merelakan segala sesuatu, bahkan kenikmatan, bahkan kegembiraan demi sahabat, demi sesama manusia yang harus kita layani, yang harus kita kasihi, di mana kita harus membawa jiwa kepada Tuhan, bukan ikan, tetapi kita harus mampu membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Tentunya kita membawa jiwa baru adalah mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan, yang belum pelaku firman Tuhan. Tidaklah membawa dari kandang orang kepada kandang kita. Itu namanya mencuri domba. Tetapi bawalah domba atau jiwa baru kepada Yesus sebagai buah pelayananmu, sebagai buah engkau mengasihi Tuhan. Terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika menghadapi penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan kekurangan, jangan sedih, jangan pesimis, dan jangan mengutuki Tuhan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Tetapi ketika masalah itu hadir, tanya Tuhan, apa artinya ini semua? Apa artinya itu semua? Jika Tuhan ingin menyatakan sesuatu, lakukanlah Tuhan kepada hamba. Terkadang ada orang kecewa dan bertanya, aku sudah melakukan semaksimal mungkin, tetapi aku tetap di dalam kesulitan, di dalam kekurangan. Dan itu juga yang dikatakan Simon Petrus. Tetapi ketika dia mendengarkan suara Tuhan, dia taat, dia pelaku firman, dan karena itu dia diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, apakah kamu sudah mendengarkan firman? Jika engkau mau mendengarkan firman, bacalah Alkitabmu, dengarkanlah firman Tuhan, dan lakukanlah itu.
Jika engkau mau mendengarkan firman, datanglah ke gereja, beribadahlah kepada Tuhan, dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan lakukan segenap kekuatanmu, segenap tenaga. Dengan demikian, engkau akan heran sama seperti Petrus. Yesus yang luar biasa, Yesus yang sumber berkat itu akan mengalirkan berkatnya kepada kamu seperti mata air yang terus mengalir, tidak putus-putusnya. Selamat berbahagia kepada kamu yang taat, yang hormat, dan pelaku firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka, kamu, saya, yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan.